Kalau bukan karena faktor ekonomi, apalagi? Kalau memang faktor ekonomi sampai dia membunuh, kemana orang kiri kanannya? Dosa semua. Kalau bapak tahu ada orang kelaparan sampai dia bunuh anaknya karena udah bingung, nggak bisa kasih makan. Kitabihil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Bapak Ibu sekalian, kita masih membahas bagaimana caranya kita bisa membentengi diri kita. Pada bahasan kita yang lalu, kita yang pertama adalah beriman dan bertauhid kepada Allah sebenar-benarnya. Insya Allah kalau kita itu selalu mengedepankan iman kita dan kita bertawakal serta ikhlas dalam menghadapi kehidupan kita ini, maka setan tidak bisa menggoda kita dan kita bisa memenangkan dalam hidup kita ini dari godaan-godaan setan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 99 kemarin, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan itu tidak bisa menyesatkan orang-orang yang beriman, dan yang kedua, orang yang selalu setiap kali dia berikhtiar, di penghujung dari ikhtiarnya itu dia bertawakal kepada Allah. Dan sebaliknya Allah tegaskan, innama sultanahu, sesungguhnya setan itu hanya bisa menguasai alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun, yaitu orang yang selalu berpaling dari Allah, dan mereka itu adalah kebanyakan orang-orang musyrik. Ini yang pertama kemarin. Dan yang kedua, insya Allah kalau kita itu selalu mengembalikan segala urusan kita kepada Allah dan Rasulnya, dan menjadikan kitabullah dan as-sunnah sebagai pedoman hidup kita, maka setan juga tidak bisa berbuat apa-apa. Surat Az-Zukhruf ayat 36, wa may ya'sa an dzikrir rahman nuqayyid lahu sultanan fa huwa lahu qarinun. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah, yakni Quran, dan begitu pula berpaling dari sunnah-sunnah Rasul, maka baginya setan yang menyesatkan, maka setan itulah yang menjadi teman selalu menyertainya. Oleh karena itu, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, taraktu fikum amrayni ma tamassaktum bihima lan tadillu abada. Sepertinya aku akan kutinggalkan dua pegangan hidup, maka jika kamu pegang teguh pada Quran dan hadis ini, dan kau jadikan Quran sebagai petunjuk dalam kehidupanmu dan kehidupan Nabi sebagai suri teladan yang baik, maka setan tidak bisa menggoda kita. Nah, yang ketiga, berlindung kepada Allah dari gangguan setan. Ini yang ingin saya jelaskan. Yang ketiga, kita itu sering setiap membaca Al-Quran kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Setiap habis sholat, terutama habis sholat subuh, kita pun selalu berzikir kepada Allah dengan membaca istighfar. Setelah itu
kita bersihkan diri kita dari perbuatan syirik. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini adalah doa cara kita agar kita itu benar-benar minta dilindungi kepada Allah, dan kita dilindungi dari godaan setan dengan cara kita itu bertauhid, membersihkan keyakinan kita. Dan yang ketiga, kita pun berdoa kepada Allah. Kita baca terutama habis maghrib, habis salat subuh, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, selamatkanlah aku dari api neraka. Dan ini doa-doa ma'surat, zikir ma'surat yang selalu kita baca setiap hari. Karena kata Nabi, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya buat orang yang beriman. Doa, zikir, inilah usaha kita, ikhtiar kita, bagaimana dalam hidup kita itu kita bisa menyelamatkan diri kita. Dan yang kita harapkan, kita bukan hanya di dunia selamat dari godaan setan, tentu di akhirat kita minta diselamatkan dari siksa api neraka. Dan yang keempat, kita baca keselamatan. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam wa hina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya jal jalali wal ikram. Kalau Bapak terjemahkan doa ini, ya Allah, Engkaulah yang memberikan keselamatan, dari Engkaulah keselamatan itu. Sesungguhnya kita ini adalah, begitu Allah ciptakan ruh kita itu sebelum disatukan dengan jasad kita yang ada di dalam rahim ibu kita, maka Allah sudah tanya kita, dan kita sudah diperkenalkan oleh Allah tentang zatnya sebagai Tuhan kita. Surat Al-A'raf ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ingatlah ketika kami menciptakan kamu, yang aku ambil dari tulang sulbi ayam. Dan begitu ruh kita itu diciptakan, maka Allah sudah tanyakan untuk memberikan kesaksian. Hai ruh, apakah engkau mengakui aku sebagai Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Benar ya Allah, bahwa engkau baru saja kami saksikan menciptakan kami. Mau ruhnya anak orang Islam, mau orang ateis, orang musyrik, orang Yahudi, orang Kristen, semua sebelum disatukan dengan jasadnya itu ditanya ruh itu. Jadi kalau ditanya sejak kapan kita mengenal Allah sebagai Tuhan kita, jauh sebelum kita itu lahir ke dunia. Jadi sejak alam ruh. Dan setelah kita ini disatukan pun kita hidup dalam kekuasaan Allah. Di dalam rahim itu yang ada adalah hanya rahasia Allah, hanya ada kemurahan Allah. Dan setelah kita lahir, kita tumbuh kembang. Begitu kita balik, kita disuruh belajar agar kita tetap menuhankan Allah.
Dengan apa kita belajarnya? Suruh belajar Al-Quran. Mungkin bapak-bapak, kalau saya tanya, karena bapak belum pernah belajar tafsir tuntas Al-Quran itu, ya saya tanya umpamanya, siapa Tuhan bapak? Siapa pak jawabnya? Allah. 7 langkah besok kita mati itu, malaikat akan datang, dan mulai disitulah kita hidup sangat bergantung dengan amalan kita. Kalau banyak amal jariah kita, amalan kita itu sudah berbentuk yang membangunkan kubur kita itu menjadi taman-taman surga. Jauh sebelum malaikat itu menyoal kita, kubur kita sudah dilapangkan. Makanya begitu waktu kita disolatkan, didoakan, para jemaah itu mendoakan kita, wa abdilhu daron min darihi, ya Allah gantilah rumah yang dia tinggalkan itu khairun min darihi, dari rumah yang dia tinggalkan di dunia. Nah, selama kita dalam hidup ini ada sebagian dari harta yang kita jariahkan, kita buat bangun masjid, maka amal jariah kita itu sibuk begitu kita masuk kubur. Makanya ada orang mati menyesal, kok kubur gua nggak ada yang bangunin, padahal waktu tadi gua disolatin gua dengar, ya Allah gantilah ini rumah yang dia tinggalkan di kuburnya dengan rumah yang lebih baik. Sedangkan kita tahu, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah, siapa orang yang dalam hidupnya membangun masjid, maka Allah bangunkan rumah di surga. Ya, tanda kita mulai hidup dalam kekuasaan Allah, kita mendapatkan dan digolongkan ahli surga itu sejak kita mati. Begitu di alam barzah, Allah sudah bangunkan kita. Yang kedua, didoakan lagi, wa ahlan khairu min ahlihi, ya Allah gantilah anak, istri yang dia tinggalkan di dunia yang masih pada hidup, jangan sampai di kuburnya sendiri dari amal kebaikannya yang suka menolong, kebaikan silaturahimnya yang gak pernah putus, menjadi temannya di alam kuburnya yang setia. Sehingga nanti kita bertanya, siapa anda ini? Kok begitu peduli dengan saya? Sebelum saya dibangunkan oleh malaikat, kalian pun sudah sibuk mempersiapkan semua yang menjadi kebaikan dalam hidup kami di alam barzah ini. Maka semua itu menjawab, ana min amalis salik, aku ini dari amal salehmu. Ini bagian dari iman. Kalau kita percaya bahwa ada kehidupan setelah mati, bukankah kita tahu idza mata ibnu adam in qata'a amalu illa salah satu. Kalau kita mati nih besok, terputus semuanya, kecuali kalau kita punya 3 amal itu. Shadaqatun jariyah, tadi berupa orang-orang yang akan membangunkan kubur kita menjadi taman-taman surga, itu amal jariyah. Yang kedua, amalun shalih au ilmun yuntafa'u bih, amal kebaikan atau ilmu yang kita miliki yang memberikan manfaat, kita ajarkan untuk orang lain. Maka ini pun bentuknya nanti amal soleh seperti ini, yang sibuk melayani kita, selalu bertanya mau makan apa, mau minum apa, sehingga kita itu kalau yakin nggak ada rasa takut menghadapi kematian itu, karena kita sudah siap. Berbeda dengan orang yang begitu meninggal, begitu mereka sudah di alam barzah, karena tidak punya amal jariah,
karena tidak punya amal saleh, tidak punya ilmu yang bermanfaat, dan tidak punya anak yang mendoakannya, maka dia menangis, maka dia sedih. Jangankan malaikat datang menanyakan soal kubur, marabbuka, belum bertanya aja dia sudah bilang, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas salihin. Ya Allah, kalau Engkau hidupkan lagi aku ke dunia, niscaya akan kusedekahkan semua hartaku, kujariakan, dan aku jadikan semua apa yang Kau berikan menjadi amal salehku. Tapi Allah sudah menetapkan kematian pada orang ini. Maka kata Allah, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Terlambat kau sudah, karena kau sudah mati, kau sudah ada di alam barzah. Saatnya aku akan mengasih tahu amal jariah apa, amal soleh apa, dan anak yang mana yang bisa memperkaya kamu, menyelamatkan kamu setelah kau mati di alam barzah ini. Inilah ayat yang menerangkan, kata Ibnu Katsir, bahwa orang yang sudah mati itu menyesal karena tidak punya amal saleh, tidak punya amal jariah. Nah, oleh karena itu kita semua berlindung, jangan lupa setanlah yang menjadikan kita itu kikir untuk berjariah. Setanlah yang menjadikan kita itu malas, ngantuk. Setiap kita itu mendengarkan azan, kita lebih mengikuti keinginan hawa nafsu kita untuk tidur sampai matahari terbit. Insya Allah, kalau kita terus hidup ini, kita berlindung kepada Allah, Allah akan jaga. Karena kalau kita nggak dijaga oleh Allah, nggak dilindungi oleh Allah, setan bebas menggoda kita. Kemarin kita sudah sampaikan, dia akan datang dari depan, dari belakang, kanan, kiri, atas, bawah, siang, malam. Tak pernah berhenti setan itu menggoda kita, kecuali ketika kita tidur. Selesai. Besok kita bangun, dia sudah bangun lagi. Saya sudah sampaikan surat Ar-Ra'd ayat 11 pada pembahasan mengapa kita harus mengedepankan hidup dengan iman, dengan ketaatan kepada Allah. Karena kata Allah, kalau kita menjadi orang yang selalu mempertahankan iman kita dalam hidup ini dan mengedepankan amal saleh kita, lahu mu'aqibatu min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min rabbi. Maka Allah akan kirim dua malaikat yang akan menjaga dari depan, dari belakang, yang selalu melindungi kita atas dasar perintah Allah. Sampai Allah teruskan ayat itu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan atau kondisi kehidupan kita sampai kita sendiri mau menjadikan dari yang tidak takwa menjadi takwa, yang tadinya iman kita tidak sempurna menjadi sempurna, yang tadinya kita orang yang tidak pandai menjaga omongan kita menjadi orang yang amanah. Terus berikutnya, inilah yang sangat penting. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, makna aku berlindung, a'udzubillah, artinya dari setan yang dilaknat, dikutuk, yaitu aku meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang dilaknat, dari gangguannya atas agamaku. Ini kata Ibnu Katsir. Makanya kalau kita mau ngaji, mendingan tidur, subuhnya masih malam. Itu setan kerjanya, Pak. Kenapa? Karena kalau Bapak duduk seperti ini, kan jelas sudah ada jaminan masuk surga. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman syahalallahu tariqahu ilal jannah. Siapa orang yang memudahkan langkahnya untuk datang ke majlis ilmu, Allah akan mudahkan baginya untuk masuk surga.
Ya Allah Pak, ini yang kita cari. Emang dalam hidup kita itu apa? Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat kita bercocok tanam. Kalau orang bertani, yang diharapkan kan panen. Nah, ini kita sedang bertani di dunia. Bagi petani yang benar, dia tahu bibit yang unggul yang ditanam, yang pasti akan mendatangkan manfaat. Ya, bibit yang unggul dalam hidup untuk mendapatkan surga itu adalah harta yang halal yang dapat kita belanjakan untuk keluarga kita, ibu bapak kita, istri dan anak-anak kita. Masih ada kelebihannya, kita kasih anak yatim, kita kasih fakir miskin. Masih ada kelebihannya, kita berikan untuk jariah. Itulah bibit unggul yang besok kalau kita mati itu kita akan memetiknya hasilnya. Dan besok ketika dunia ini sudah kiamat, setelah kita dibangkitkan di alam kubur kita baru akan memanennya secara pasti. Kenapa? Karena surga itu hanya didapati dengan iman dan amal saleh. Saya ingin sampaikan, kalau saya tanya punya bapak, tadi sudah mengenal Tuhan. Man rabbuka? Siapa Tuhan bapak? Allahu Rabbi. Allah nanti nggak sampai di situ Pak. Dari mana kau tahu kalau Allah itu sebagai Tuhanmu? Jawabnya apa? Ya tentu dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah pengetahuan. Al-Quran itu petunjuk. Kita bilang, malaikat, jangan kau tanya itu. Aku sudah berkenalan kepada Allah sejak aku di dunia. Sekarang saya tanya, bapak sudah pernah kenalan kepada Allah? Hah? Sudah pernah kenalan? Belum. Coba bapak baca surat Toha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku. Kenalan bukan itu? Itu kenalan kita Pak. Sungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku. Kata Allah, fa'budni, dari itu sembahlah aku, karena aku ini Tuhanmu. Apa itu pengertian Tuhan? Satu, kalau ditanya kenapa kau tuhankan Allah sebagai Tuhanmu, jawabnya karena Allah yang menciptakan aku. Surat Al-A'raf ayat 54. Inna rabbakumullah, sungguhnya Tuhan kamu itu adalah Allah. Kenapa kita tuhankan? Karena dialah khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal arsy. Karena dia yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya ini. Kemudian huwal mudabbiru yuhyi wa yumit. Dialah yang akan mengaturmu, menentukan hidupmu, hidup matimu. Bapak baca surat Al-Hadid. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Maha suci Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan semua yang ada di antara keduanya. Wa huwal azizul hakim. Dan dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat 2, lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah Allah Tuhanmu yang memiliki langit dan bumi dan menguasai semua apa yang ada di antara keduanya, termasuk kita ini. Dalam surat Az-Zumar ayat 56, wal ardu jami'an fi qabdatihi. Bumi dan isinya semuanya ini dalam genggaman Allah. Maka di dalam surat Al-Hadid ayat 2, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Dan bagi kita, Allah itulah yang menghidupkan dan mematikan. Makanya kita tuhankan Allah. Ayat 3-nya Bapak baca lagi. Di dalam ayat itu, wal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batin wa huwa ala kulli syai'in alim. Dialah yang pertama dan Allah enggak ada akhirannya, yang mengatur dan memberikan kehidupan kita itu di akhirat kelak. Dan atas segala sesuatu Allah Maha mengetahui. Ayat 4-nya Bapak baca lagi, diulang lagi. Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Bapak baca ayat ini, Dialah yang menciptakan langit dan bumi selama 6 masa, semuanya ini. Ya'lamu, Dialah yang tahu, hanya Allah yang tahu Pak tentang kehidupan kita ini. Kata Allah, rezeki kita itu apa yang Allah turunkan dari langit dan apa yang Allah keluarkan dari bumi. Gak ada yang tahu hari ini kita dapat rezeki apa, tapi Allah sudah tahu. Wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha, hanya Allah yang tahu apa yang Allah turunkan dari langit dan apa yang Allah perintahkan untuk naik ke langit lagi. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, kata Allah, dan Allah itu bersama kamu selalu. Maka dekatnya Allah aqrabu min hablil warid, lebih dekat dari urat nadi yang ada tangan kita. Pak, penjelasan mengenai mengapa kita menuhankan Allah Bapak baca, bukannya surat Al-Hadid tadi, bukan hanya surat Al-A'raf ayat 54, ayat 172, surat Toha ayat 14, tapi hampir seluruh ayat. Dalam surat Al-Fatihah Bapak baca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji hanya pantas kita ucapkan, kita persembahkan untuk yang menciptakan alam semesta ini. Rabbul Alamin itu pencipta alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim, kita akui, kita puji Allah, Dialah Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Mau apa lagi? Jadi insya Allah kalau kita selalu meminta perlindungan kepada Allah, memang seperti itu. Maka kemana saja, apa saja, kalau yang baik kita mengawali dengan baca bismillah. Kita langkahkan kaki kanan kita, yang jelek langkahkan kaki kiri. Yang pertama, ini ingat, masuk masjid baik kanan, masuk WC kiri. Udah diajarkan, tempat setan kiri, masuk pasar jangan kanan, kiri. Bacanya pun minta godaan setan. Ini ingat. Oleh karena itu kata Ibnu Katsir, pengertian aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk itu, maka setiap hari setingkat para waliullah itu selalu meminta perlindungan kepada Allah. Apalagi kita, kemarin saya sudah sampaikan, hidup itu makanya kita diperintahkan untuk menjadi seorang waliullah. Surat Yunus ayat 62 kemarin. Siapa itu? Waliullah itu orang yang dicintai, orang yang selalu dilindungi oleh Allah, orang yang selalu dicukupkan segala kebutuhannya, dan orang yang selalu dikabulkan doanya. Apa syaratnya menjadi waliullah? Allah mengatakan, ala inna awliya Allahu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah, seorang yang dikatakan waliullah itu orang yang enggak punya rasa takut dalam menjalankan perintah Allah. Nggak takut mati, nggak takut miskin dalam berjariah, dalam bersedekah, nggak takut sakit dalam menjalankan ibadah. Dan kalaulah Allah uji dengan kemiskinan, dengan kematian orang yang dia cintai, dengan kehilangan apa yang Allah pernah berikan, dia nggak sedih,
dia selalu mengatakan, sudahlah, semua ini datang dari Allah, dan kalau hilang dari kami pasti kembali kepada Allah. Yang ketiga, tanda orang beriman di samping tidak punya rasa takut dalam membela kebenaran, berjihad jalan Allah, nggak takut mati, nggak takut kehilangan harta, ya, nggak pernah ada rasa sedih sedikit pun ketika diuji oleh Allah, hidupnya tenang. Begitu mendapatkan cobaan, ujian dengan kekayaan, kesenangan, dia hanya mengatakan, hadza min fadli rabbi, ini adalah semua karena Allah berikan keutamaan kepadaku. Begitu diuji dengan kesulitan, dia hanya mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, semua dulu datang dari Allah, sekarang kembali kepada Allah. Kalau sudah kita sampai pada ketawakal kita seperti itu, kata Nabi, Allah itu sangat heran dengan kehidupan atau cara kehidupan orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Kalau diberikan kekayaan, dia tidak merasa sombong sedikit pun, dia selalu mengatakan, ini milik Allah semua. Begitu diuji dengan kemiskinan dan kesulitan, semua ini atas dasar kehendak Allah. Kalau begitu, seorang waliullah itu apa? Ayat 63-nya, walladzina amanu, seorang waliullah itu adalah orang yang beriman, wa kanu yattaqun, yang imannya itu sampai kepada prinsip-prinsip hidupnya selalu mengutamakan ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya. Dijamin sudah hidupnya itu. Sering dalam setiap khutbah, kenapa kita disuruh bertakwa kepada Allah, selalu mengedepankan keimanan, karena dengan iman sampai kita itu menjadi orang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan cinta kepada kita, Allah akan lindungi kita, Allah akan cukupi kepada kita. Bentuknya pertolongan itu surat At-Tolak ayat 2, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, Allah akan selalu berikan solusi dalam menghadapi kesulitan. Kalau kesulitan masalah keuangan, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, Allah akan berikan rezeki itu yang datangnya tidak bisa dipikirkan oleh akal. Kata Allah dalam ayat ini, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu, innallaha balighu amrih. Kalau ketakwaanmu sehingga kamu menjadi orang yang selalu berserah diri atas apa yang kamu ikhtiarkan, maka Allah cukupkan usahamu itu, Allah berikan kesuksesan. Diulang lagi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, ayat 5-nya. Siapapun dengan imannya dia menjadi bertakwa kepada Allah, maka akan kujadikan hidupnya penuh dengan kemudahan. Mau apa lagi? Ini janji-janji Allah. Janji Allah itu pasti, nggak ada yang gombal. Sampai Allah tegaskan surat Fatir ayat 5, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna wa'dallahi haqqa, sesungguhnya apa yang Allah janjikan itu pasti akan diberikan. Maka kata Ibnu Katsir, aku berlindung dari setan yang suka menakut-nakuti aku. Kalau aku mau jariah, kalau aku mensedekahkan hartaku, kalau aku meminjamkan uang untuk fakir miskin, tiba-tiba setan datang, nanti kalau kamu susah, emang mereka peduli. Itu kerjaan setan. Ada nggak ayatnya? Ada. Inna syaitana ya'idukumul faqr. Kalau kita itu mau sedekahkan, jariahkan, emang besok kalau lu nggak punya uang, orang akan menolong kamu, membantu kamu. Kalau kau jariahkan, emang Allah tuh pasti memberikan rezeki lagi. Nah itulah Pak kerjaan setan. Maka dengan kita a'udzubillahi kalimatit tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung kepada Allah dengan kalimat yang sempurna dari kejahatan setan yang suka berbisik. Makanya istiaja itu banyak. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Diajarkan oleh Allah dengan menyebut nama Allah. Insya Allah tidak ada yang bisa membahayakan hidup kita ini, sekalipun itu setan. Dengan menyebut nama Allah, dengan meminta perlindungan kepada Allah.
Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengambil hati, bersihkan, lembutkan ya. Kepada setan manusia ini juga kita harus tahu, jangan kita marah. Ya bisa saja setan itu jadi dari istri, dari anak-anak atau dari suami. Kan Bapak sudah tahu tandanya setan manusia itu satu apa kemarin? Masih ingat Pak? Suka marah. Nih kita kenalin dulu lah, lupa lagi nanti. Kasihan nanti 9 tempat ini Pak. Ini setan manusia ya. Suka marah. 2 apa? Ngikuti nafsu, syahwat, mengedepankan selalu nafsunya, sehingga hidupnya itu ya ambisi boleh-boleh aja. Sudah ambisius bahaya Pak, setan. Semua orang tuh punya keinginan, tapi kalau keinginannya itu sampai mereka itu tidak kenal dirinya. Umpamanya mau jadi anggota dewan sampai ambil 10 miliar, padahal kekayaannya kalau dia jual semuanya paling 5 miliar. Begitu nggak dapat, gantung dirinya itu karena ambisius. Kalau kayak banyak siap rumah sakit jiwa habis pemilihan legislatif ini. Ya bagi orang yang gue sih duit gue ini sayang aja, udah bagi-bagi aja orang semua. Kalau dipilih ya alhamdulillah, nggak dipilih ya nggak apa-apa. Itu pun nggak boleh sebenarnya menyogok Pak ya. Tapi kalau berbuat baik niatnya, lu kok nggak takut besok uang lu habis? Gua kebanyakan duit, sedekah aja udah. Maka yang pantas jadi anggota dewan tuh orang-orang kaya yang uangnya udah ada serinya. Nah kalau niatnya lu nyalonin, iya kenapa udah pensiun, besok bingung gak punya duit, ya udah korupsi besok. Di negara-negara maju tuh Amerika ada senator orang-orang kaya Pak. Di Belanda juga jadi anggota dewan para debi, orang-orang kaya. Di Indonesia udah putus asa cari untung, cari nggak ada pekerjaan lagi, jadi anggota dewan. Makanya begitu jadi anggota dewan dibeli semua. Coba lihat ke Malaysia, orang-orang kayanya itu Pak nggak bisa dibeli kan, karena pengen mereka tuh membangun negara. Nah anggota dewan kita orang emang nggak punya kerjaan, lantang-lantung jadi anggota dewan. Saya mantan anggota dewan Pak, saya tahu itu. Lihat, kalau saya gua ngajar, bilang gua punya usaha, rapat gua bilang malam. Kalau pernah ada orang Pemda sama saya, rapat nanti setelah jam 2 ya, gua jalankan dulu, karena gua bukan mencari uang sini, gua hanya memantau kalian, tugas gua itu ngawasi kalian. Selesai. Nah ini kita lihat, makanya ya ukur diri kita. Ada hadis, halakamru umman lam ya'rif nafsahu. Celaka orang yang hidupnya nggak tahu siapa dirinya, nggak tahu diri. Itu setan Pak. Yang ketiga, hidupnya penuh dengan kedengkian. Setan sudah. Hasad itu setan. Hasad itu rasa tidak suka pada orang yang diberikan kelebihan oleh Allah. Setiap orang mendapatkan posisi yang lebih baik, dia merasa apa ya, nggak bersyukur. Dia yang nggak bisa tidur, itu setan Pak. Kita kan alhamdulillah tangga gua beli mobil baru, alhamdulillah tangga gua bangun rumah, alhamdulillah tangga gua dapat rezeki banyak. Nah itu baru setan takut. Tapi kalau orang ini selalu hidupnya itu Pak, setiap tangganya dapat yang baru, dia merasa tersaingi, susah. Setan manusia. Yang keempat, suzon, buruk sangka. Sampai Nabi bilang, wa iyyakum bi husni zanni 'ala Allah. Hendaklah kamu tahu berbaik sangka. Kalau orang udah mengedepankan negative thinking, susah hidupnya. Orang lain bisa tidur, dia nggak bisa tidur, akhirnya darahnya naik terus. Hipertensinya naik lagi, gula darahnya naik, ya, tekanan darahnya naik, asmanya juga angot udah.
Susah Pak kalau orang udah buruk sangka. Yang kelima, suka mengeluh. Bangun di waktu malam enggak, tapi kesusahannya diceritakan pada orang lain, padahal orang lain lebih susah dari dia. Kalau dia rumah nggak ngontrak, berapa banyak orang masih ngontrak? Kita kan nggak tahu kenapa seorang ayah membunuh 4 anaknya. Paling tua 6 tahun, paling kecil 1 tahun. Nggak jauh di Jagakarsa Pak, di situ ada kampus terkenal UI. Kira-kira kampung atau kota? Kok di kampung mungkin nggak aneh lah. Di kota rumah rapat. Ini kalau bukan azab dari Allah apalagi. Kalau 1 anak dia bunuh, tidak ada masalah. 4 anak. Kalau bukan karena faktor ekonomi, apalagi? Kalau memang faktor ekonomi sampai dia membunuh, kemana orang kiri kanannya? Dosa semua. Kalau Bapak tahu ada orang kelaparan sampai dia bunuh anaknya karena udah bingung, nggak bisa kasih makan. Karena dari berita yang saya terima dari tetangga itu, anaknya kalau malam nangis nggak berhenti. Berarti kan kurang susu, paling tidak yang kecil. Kadang-kadang nggak keluar-keluar Pak, badannya juga udah nggak karuan karena ayahnya dulu nyupir, sekarang udah nggak ada lagi, ya nge-grab udah nggak ada lagi Pak, susah. Lihat aja, berhenti di mana-mana Grab itu, motor sepi. Saya lihat. Nah, kalau kebetulan kita yang seperti ini, cobalah mengeluh kepada Allah, jangan ngeluh pada sama kita. Karena kalau kita sedekah, berikan pada orang yang tidak meminta. Nah, ini kemana fungsi akhlak ini? Karena itu D-nya itu Darmansah, ternyata namanya Darmansah. Kira-kira kalau Darmansah itu Islam atau Kristen? Islam Pak. Sedangkan ada hadis Pak, ya. Kalau kita bisa menyelamatkan anjing aja dari kehausan, kita masuk surga. Ini gimana kalau manusia kelaparan sampai dia bunuh anaknya? Karena mereka itu sudah saking bingungnya, nggak ada makanan, karena istrinya juga udah nggak kerja. Masih ada orang Indonesia seperti ini Pak. Ya, kayak saya lihat, kalau lihat itu memang dibunuh sama ayahnya. Jadi memang dibunuh. Udah ada ke arah itu. Jadi cobalah kita biasakan diri bangun, apalagi sekarang Allah ajarkan kita bangun jam 4, setengah 4. Tapi besok walaupun subuhnya itu sudah jam 5 kurang seperempat, bangunlah tetap tahajud jam setengah 4, jam 4 itu Pak. Nggak ada cara lain. Kalau kita ingin merubah keadaan kehidupan kita jauh dari setan, tahajud jangan tinggalin, witir jangan tinggalin. Karena itu cara kita berlindung kepada Allah, menjaga keimanan. Tahajud tutup dengan witir. Udah 43 kayak 83 kayak nggak apa-apa, udah sholat. Suka dipuji, tergesa-gesa, mau serba ingin cepat ya, pelit, medit, kikir ya, dan ujub atau sombong, ya udah, ini setan manusia. Maka kita berlindung betul ini. Kata Ibnu Katsir, cobalah kita merenungkan, lakukan ini semua, jangan sampai kita itu sampai melakukan hal itu ya. Allah memerintahkan agar manusia itu berlindung kepadanya dari setan. Nah, caranya tadi saya sudah ajarkan. Samping dengan kita beristiadzah ya, cobalah jangan suka mengeluh, jangan suka curhat. Itu cara setan menyesatkan kita. Curhatlah kepada Allah, mengeluhlah kepada Allah, bangun di waktu malam. Karena dia tidak menerima suap, Allah nggak akan menerima apa-apa. Nah, perbuatan baik tidak akan mempengaruhinya karena dia setan memiliki tabiat yang jahat. Jadi kalau kita itu mengikuti keinginan setan dengan alasan kebaikan, nggak bakal. Kita ngeluh, nggak akan ada kebaikannya. Kita marah, kelihatan memang kita hebat, padahal Nabi bilang, laisa sadidu bisur'a, innamas sadidul ladzi yamliku idal ghadab. Bukanlah orang yang hebat yang dikit-dikit marah, orang yang hebat itu orang bisa mengendalikan amarahnya. Itulah
kata Ibnu Katsir di sini. Dan tidak akan mencegah darimu kecuali yang telah menciptakannya, yaitu setan. Kalau kita ini gampang marah, selalu buruk sangka, nggak ada solusi yang kita dapati. Nah, inilah sebaik-baiknya untuk menyelamatkan diri dari setan, diantaranya dengan memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla, karena Dia Maha mendengar, Maha mengetahui dan Maha penguasa. Paling tidak bacaan-bacaan ini dipoto Pak ya. Yang pertama kita lihat dalam surat Al-Mu'minun. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Ini kalau kita lihat orang lagi marah atau binatang ngamuk ya, bacalah ini doa. Rabbi a'udzu bika, coba ikuti saya. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Rumah sakit, anak istri gantian aja. Nah, Bapak baca surat Al-Fatihah. Nah, doa ini 77 kali. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika ayyahdurun. 77 kali baca. Bapak lihat bacanya. Ini Al-Qur'an mengajarkannya. Inilah zikir Nabi Ayub. Ketika dia udah seorang diri, udah berlindungnya itu aja. Bisa lihat Sot ayat 41. Jadi ingatlah ketika hambaku Ayub iznada rabbi anni massaniya syaitan. Ya Allah, sudah aku kecapean, letih, nggak sanggup lagi menghadapi cobaan seperti ini ya Allah. Tunjuklah kepadaku. Nah, maka Nabi Ayub itu diperintahkan untuk baca ini. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Ya Rabb, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan, karena kalau kita lagi susah itu bisikannya banyak. Dan aku berlindung pula kepada Engkau ya Rabbku dari kedatangan mereka. Jangan sampai setan itu suka datang kepada kita. Makanya ini juga bisa dipakai untuk meru'yah. Jadi baca surat Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, baca Fatihah, baca ayat kursi ya. Setelah itu baca surat Al-Baqarah yang panjang. Kalau enggak sudah ayat kursi aja mewakilinya ya. Dan baca, jangan lupa ada dalam surat Al-Baqarah itu ya. Qad kafara alladziina qalu innallaha. Nah, terus tentang masalah setan itu ya. Nanti kita lihat. Nah, bacalah doa ini ya, terus Bapak tiupkan tangannya, usapkanlah pada anak yang panas itu atau badan kita. Terus menjelang tidur, bangun tidur, ulangi lagi. Karena ada hadis Nabi, tidak akan masuk surga orang yang minta diruqyah. Karena yang benar itu meruqyah diri sendiri. Itu hadisnya sahih, Pak. Tidak akan masuk surga orang yang minta ruqyah. Yang benar ruqyah sendiri, itulah ayatnya ini ya. Dan juga Allah mengajarkan dalam surat Al-A'raf ayat 200, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billahi innahu sami'un alim. Bagaimana istaiznya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Boleh. Atau a'udzu billahi kalimatit tammati min syarri ma khalaq. Atau boleh juga tadi bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Boleh juga a'udzu billahi wa huwas samiul alim. Boleh juga itu. Banyak Pak ini ya. 4 membaca Al-Qur'an. Bisa kita teruskan. Ada pertanyaan? Silakan.